Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zaki Akila dengan NPM 233510430. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas 9 dari mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Dari judulnya yaitu komponen dan relasi antar komponen. Kita masuk ke komponen. Komponen ada 3 bagian, yaitu props, image, dan slot. Dengan penjelasan komponen, di sini komponen adalah bagian kecil dari tampilan aplikasi yang bisa digunakan berulang. Dengan komponen, kamu bisa memecahkan satu halaman besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih rapi dan mudah dikelola. Baik, masuk ke yang pertama, yaitu props. Props adalah cara untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Data ini hanya bisa dibaca oleh anak dan tidak boleh diubah langsung, sehingga menjaga alur data tetap jelas. Baik, di sini kita bisa masuk langsung ke codingannya. Untuk di sini saya sudah masuk ke view file, dan di sini sudah saya buat filenya hello.view dan app.view. Baik, di hello.view kita bisa masuk edit app dulu ya. Di sini dengan awalan kita pakai template. Di bawahnya bisa kita pakai div. Nah, di sini kita masuk ke untuk fontnya. Misalnya di sini kita buat komponen parents. Selanjutnya kita bisa masuk ke font selanjutnya. Misalnya di sini halo dari parent. Nah, di sini kita bisa masuk halo. Di sini halo ini parent. Nah, kita bisa lanjut ke bawahnya, bawah template ini, yaitu script setup. Nah, seperti ini. Terus ketika sudah di app view-nya, kita masuk ke hello-nya. Kita awalin dengan template dulu. Terus masuk ke div. Masuk untuk fontnya. Terus di sini kita bisa pesan
Terus kita bisa masukkan script setup. Nah, di sini define props, dan di sini message string ya di sini script dan di sini saya jelasin lagi di hello ini, yaitu di sini child dan app sini contohnya parents. Kita bisa masuk ke Chrome ya. Nah, di sini contoh props di outputnya, yaitu di sini dia akan mengeluarkan komponen parent sama seperti di sini ya. Di parentsnya komponen halo ini dari parent. Nah, seperti ini akan masuknya ke sini, dan di sini pesan dari parent ini yaitu dari child yang sudah kita buat pesan dari parent, dan message ini kata-kata yang ada pada di parents ini dan ini halo ini parent. Nah, selanjutnya masuk ke image. Di sini image digunakan ketika komponen anak ingin memberitahu induk bahwa sesuatu telah terjadi. Seperti tombol diklik, anak akan mengirim event dan induk akan menangkapnya untuk menjalankan aksi. Masuk ke codingan image ya. Di sini kita bisa hapus dulu ya untuk yang props ini. Nah, di sini di image ini kita masuk ke parentsnya dulu. Kita bisa ketik template contoh komponen parent. Nah, sini kita bisa masuk hello sama dengan sini, misalnya contohnya tampilkan pesan. Nah, di bawah template ini kita bisa script setup, kita import hello from, kita import ke hello view ya. Sini komponen hello view agar bisa masuk ke hello view ya.
Sini bisa kita masuk function, tampilkan pesan. Ini bisa masuk alert dan pesannya kita misalnya ini ya. Kita masuk ke hello view-nya, masuk ke template, terus masukkan buttonnya agar ada tombolnya pada webnya. Klik dengan emit. Tadi halo diklik ya. Oh ya, halo diklik. Terus kita bisa masukkan fontnya, misalnya klik halo di sini. Nah, masuk ke script setup, consent define, halo diklik. Nah, sudah selesai ya untuk parents dan childnya. Terus kita bisa masuk ke masukin dulu. Sorry, kayaknya ada yang error di sini ya. Klik emit, halo diklik. Oh iya, sorry, dari sini. Button template, script. Template component parent. Nah, untuk yang emit di sini kita klik di sini. Di sini ada tulisan halo dari parent. Oke. Dan di sini untuk di childnya ada klik halo di sini dan kita pencet. Di sini akan mengeluarkan kata dari parentnya. Oke, untuk selanjutnya itu slot. Slots adalah tempat di dalam komponen yang bisa diisi dengan isi dan luar. Slot membuat komponen lebih fleksibel karena isinya bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan tanpa mengubah struktur komponennya. Baik, langsung saja ke codingannya. Di sini kita bisa hapus dulu. Nah,
sini untuk slot ya, kita bisa masuk template dulu, template masukkan header header. Terus kita masukkan fontnya, kita masukkan ini header dari parent. Misalnya kita buat header sama footernya dulu biar ada pembeda. Terus di sini kita bisa untuk di body utamanya ya, sini kita bisa tulis ini misalnya konten utama dari parent slot untuk menjelaskannya ya. Sini kita bisa masuk template, footer. Untuk masuk ke footernya kita bisa buat ini footer dari parent seperti ini. Kita import aja lagi, script, terus import from component kita bisa masuk ke hello nya ya. Di sini untuk child-nya ya, template kita bisa masuk div, dan untuk headernya tadi kita buat header masukkan name sama dengan header. Nah seperti ini. Bawahnya kita untuk konten utama tadi yang kita buat. Nah, dan untuk footernya footer. Nah ini untuk childnya, yang untuk parentnya kita udah buat header, konten utama, dan footernya. Dan di sini untuk untuk membagikannya kepada parent kepada child
kita tinggal buat header slot ini, yaitu konten utama, dan ini footernya. Terus kita bisa masuk ke apanya. Ini cuma kontennya doang ya. Sorry, ini ada yang kita lihat dulu hello-nya. Div header sini, hello dari parent. Komponen script from. Oh iya, di sini lupa setupnya. Nah, di sini ya, yang kita buat tadi yang di parent ini header dari parent, dan ini konten utama dari parent yang masuk ke default sound, dan ini footer dari parent. Jika untuk masuk ke jika dari childnya, kita tinggal buat header ini, kita kosongkan saja untuk konten utamanya dan footer, dan akan masuk ke sini. Ini header dari parent. Nah, jadi kesimpulannya untuk props di sini, props kesimpulannya cara untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Komponen induk memberikan nilai ke properti tertentu dan komponen anak menerima nilai itu untuk digunakan. Props membantu membuat komponen yang bisa dipakai ulang dan menerima data yang berbeda-beda. Data hanya mengalir satu arah dari parent ke child. Dan untuk image, cara untuk mengirim event dari komponen anak ke komponen induk. Saat terjadi sesuatu di komponen anak, atau seperti input berubah atau tombol diklik, anak bisa memancarkan event menggunakan emit. Komponen induk kemudian bisa menangkap event itu dan meresponnya. Ini membuat komunikasi dari bawah ke atas, yaitu child ke parent. Untuk slot di sini, kesimpulannya yaitu fitur yang memungkinkan komponen induk mengisi bagian tertentu dari isi komponen anak. Komponen anak menjadikan tempat kosong, yaitu slot, yang bisa diisi dengan konten dari induk. Ini berguna untuk membuat komponen yang strukturnya tetap, tapi isinya bisa disesuaikan dari luar, yaitu parents. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan katanya atau codingan yang ada salah. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.